Selamat datang dalam Sekolah Sahabat edisi rangkuman bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak bersama saya Janet Akindangen. Kita tiba dalam lanjutan Sekolah Sahabat untuk hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu, rencana Bapa kita untuk kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia menulis surat ini untuk mendorong dan memotivasi orang-orang Israel yang terbuang di Babel karena mereka telah kehilangan harapan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah kembali lagi ke tempat asalnya. Namun Tuhan melalui hambanya Yeremia untuk tidak putus asa karena yang pertama, dalam Yeremia 29 ayat 4, Tuhan masih memegang kendali. Yang kedua, dalam Yeremia 29 ayat 5-7, Tuhan akan melakukan segalanya untuk kebaikan walaupun dalam keadaan sulit. Yang ketiga, Yeremia 29 ayat 8-10, Tuhan akan mengakhiri masa pengasingan pada masa yang tepat. Aplikasinya untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini adalah bahwa pengharapan kita harus tetap kepada Tuhan karena Dia yang mengendalikan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita semua. Dalam Yeremia 29 ayat 12-13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Selanjutnya hari Kamis, disiplin Bapa kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dalam bahasa Yunani, kata disiplin erat hubungannya dengan kata belajar. Ya, Tuhan mengajar kita umatnya melalui disiplin. Dan Rasul Paulus mengubah disiplin itu menjadi pengharapan melalui yang pertama, Ibrani 12 ayat 1, teladan para pahlawan iman. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 2-3, teladan Yesus. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat 5-7, kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang keempat, Ibrani 12 ayat 10, kita terlibat dan mengambil bagian dalam kekudusannya. Yang kelima, Ibrani 12 ayat 11, bahwa disiplin menghasilkan buah-buah damai. Yang keenam, Ibrani 12 ayat 12-13, bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menuntun kita. Kita tiba di hari Jumat sebagai kesimpulan, mengutip dari buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 132 oleh Ellen G. White, di dalam pengalaman semua orang akan ada masanya terjadi kekecewaan dan menusuk dan tawar hati. Hari-hari di mana kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya yang terlahir di atas dunia. Hari-hari bila kesusahan menggoda jiwa, bahkan sampai tampaknya maut mau merenggut nyawa. Maka dalam keadaan yang demikian, banyaklah yang kehilangan pegangan mereka kepada Allah sehingga mereka menjadi hamba kebimbangan dan ketidakpercayaan. Dapatkah kita pada saat-saat seperti ini, dengan pandangan rohani mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, bergumul untuk menanamkan kaki kita ke atas satu landasan yang lebih kukuh daripada bukit-bukit kekal, dan iman yang baru dan hidup baru yang akan memancar sekarang. Yang terakhir, dalam buku The Acts of the Apostles, chapter 45, halaman 481 oleh Ellen G. White, Tuhan dapat memberikan kemenangan yang nampaknya kepada kita boleh jadi penakluk dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelalaian dan kebengisan. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar dan di bawah cambuk kesusahan,
Orang-orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia lebih giat bekerja. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat edisi rangkuman bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.